lahan ini pada tahun 2000 sampai dengan 2020 itu menjadi milik pribadi, tetapi belakangan dibeli oleh pesantren dan kemudian entah apa yang ada dalam pikiran pengurus pondok pesantren ini sehingga hampir sebagian besar lahan itu digunakan ditanami untuk sayuran. Kali ini adalah daun bawang atau bawang daun, dan juga entah berapa banyaknya, ya mungkin lebih dari 500 batang pohon jeruk lemon ini. Padahal harga jeruk lemon juga tidak seberapa. Mungkin juga oleh mereka digunakan untuk menghasilkan produk-produk pesantren. Pemandangan ini di bagian timur dari dusun Pinggir Sari, dan kita lihat kontur lahannya tidak seragam, ada yang miring, kemudian ada juga yang datar, dan semua titik di lahan ini atau di kawasan ini dicapai dengan berjalan kaki, atau yang paling sering itu adalah dengan menggunakan sepeda motor. Yang menghalangi pemandangan ini adalah pohon surian, dan ini umum ditemukan di kawasan ini karena rata-rata mereka gunakan untuk investasi masa depan. Melihat kontur yang demikian ini, petani juga tidak serta-merta kemudian membuat semuanya menjadi rata. Kalau kita lihat seperti ini seperti pangkat sersan, ada yang rata itu seperti pangkat tamtama, dan bentuk-bentukan yang lain, sehingga entah apakah ini memang menjadi kesepakatan dari semua petani di sini untuk menata sedemikian rupa sehingga kalau ini dilihat dari atas, dari udara memakai drone misalnya, ini pasti akan tampak sebagai sesuatu kawasan yang hijau dan indah. Di kejauhan sana adalah dusun Arjasari. Jadi sini adalah Pinggir Sari, di sebelah timur sana adalah Arjasari. Langit timur yang tadinya sudah semarak dengan cahaya keemasan dari matahari, sekarang sudah menjadi kelabu karena mataharinya tertutupi sepanjang waktu tadi, sejak pagi tadi, dengan awan yang selalu bergerak ini. Jadi melihat hasil karya dari petani ini, seandainya, ya andaikan saja bahwa tidak ada petani yang berada di kawasan ini, maka kita semua pasti percaya bahwa kawasan ini tidak akan menjadi rapi, kemudian tertib, dan juga produktif. Di belakang sana adalah pohon-pohon, dan itu bukan pohon cengkeh, tetapi entah pohon apa namanya itu. Lalu kemudian semakin ke atas, dan lahan sementara ini puncaknya masih stabil, artinya tidak ada perluasan lahan yang kemudian terus naik sampai ke puncak gunung itu tidak ada. Ini adalah gunung Klotok, gunung Klotok. Lalu kemudian ada gunung Cangar dan gunung Mereregan, itu yang seperti yang bertanduk gitu. Dan jenis tanaman yang ditanam ini sama sekali tidak berdasar teori-teori yang dikembangkan bahwa setiap kawasan itu harus punya spesialisasi atau menanam jenis tanaman tertentu yang di tempat lain mungkin tidak ditanami, sehingga pada saatnya panen maka tidak terjadi akumulasi di satu kawasan yang menyebabkan harga kemudian merosot. Tapi petani dengan feelingnya sendiri, dengan datanya sendiri, dengan apa yang ada dalam pikirannya, kemudian menanamnya. Biasanya ini ditanami dengan bawang merah. Yang bawang merah itu diekspor sampai ke Aceh, kemudian sampai ke Medan, Sumatera Barat, dan sebagainya. Tapi sudah belakangan ini bawang merah tidak lagi dijumpai, entah kenapa. Dan kemudian diganti dengan daun bawang ini. Daun bawang ini cukup tinggi juga harganya, bisa mencapai 12-13 ribu per kilonya. Ada diambil di lahan. Jadi semua hal itu tidak bergantung kepada pemerintah harus mengatakan apa, kemudian merekomendasikan apa, tapi mereka lah yang memutuskan tanaman apa yang mereka akan tanam. Rugi adalah rezeki
untung juga adalah rezeki. Jadi sukar untuk memaksa kelompok tani yang sudah punya pemikiran semacam ini.